Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama gua Anturontu. Kali ini saya gak les dulu guys ya. Kali ini saya mau bikin konten podcast bersama Yudi Generasi Tion guys ya, alias Laskar Indonesia tim DLS-nya ya guys ya. Oke, langsung kita lanjut. Mau bertanya tentang per-DLS-an guys ya, tentang DLS lah pokoknya guys ya. Oke, langsung kita ngomong langsung ke Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oke Bang, bisa Bang. Nah, sekarang bisa ya rekamannya ya? Bisa Bang. Oke, mantap. Gua mau bertanya nih Bang. Dari soal ya, dari soal ke-1 sampai ke-5 Bang. Soalnya ada ya. Hah? Ya, siap. 1. Kenapa Bang Yudi nggak main di kompetisi lagi? Kenapa saya nggak bermain lagi di semua kompetisi ya? Alasan pertama, tujuanku main DLS itu mencapai ke tier 1. Nah, habis ke tier 1, semangatku kompetisi langsung hilang. Padahal di situ tengah-tengahnya kompetisi lagi rame-ramenya. Tiba-tiba semangatku hilang. Nah, itu gara-gara itu sebenarnya sih. 1. Kedua, aku jadi konten kreator, jadi YouTubers kan. Jadi aku sibuk bikin konten bukan bertanding gitu. Ya kan? Iya, Bang. Itu alasanku seperti itu. Alasan ketiga, aku sibuk kerja kan. Habis kerja aku mau bikin konten apa tanding. Nah, di situ kan bingung milih nih. Aduh, pertanding nih lama lagi. Pertandingan jadwal ada banyak lagi, 10 jadwal kan. Orangnya susah juga diajak terkadang mah. Ya udahlah, lebih baik aku keluar aja. Nah, di situ kebetulan pas aku keluar, pas aku kalah. Jadi disangkanya aku kena mental. Disangkanya. Padahal di DLS aku menang sama kalah, aku banyak kalahnya. Jadi udah hal yang biasa untuk masalah kalah. Iya, jadi jangan ada patokan gara-gara gua kalah, gua keluar, itu salah. Ada alasan tertentu itu. Itu alasanku ada 3 ya. Udah seperti itu. Ya, udah seperti itu semua ke-1 tuh Bang. Udah seperti itu aja. Alasannya ada 3 ya. 3 poin itu aja. Oh iya. Kedua, gimana pendapat Abang di DLS 2022? Udah saya bilang dari awal, DLS itu nggak komitmen, nggak konsisten di masalah tentang game, ya kan? Ya. Kita balik lagi ke belakang. DLS 2016 itu gamenya offline, di situ bisa di mod. Nah, pindah ke DLS 2017 masih sama aja, di situ nggak ada perubahan. DLS 2018 di situ nggak ada perubahan. Nah, pas ke DLS 2019 barulah di situ finalnya DLS, terakhirnya DLS offline. Jadi di grafiknya, dari mukanya, dari live transfer, dari tampilannya itu yang paling bagus di DLS. Nah, habis dari situ DLS bukannya memperbaharui dari awalnya, kan konsistennya dia itu offline gamenya ya kan. Nah, dia berubah. Jadi DLS 2019 si FTG itu dia yang dari 2019 dibiarkan. Dibiarkan. Bikin lagi game yang baru DLS 2020. Makanya di Play Store kan ada kan DLS 2019, DLS 2020 dulu. Iya. Nah, di situ bahan. Nah, di situ aku bilang ini nggak akan konsisten. Nah, sampai sekarang DLS 2022 menurutku game banyak bugnya. Jadi game menurut gua ini gagal di update. Soalnya banyak yang merugikan user, ya kan? Contohnya, kita beli season pass dulu ada investasi bank, kalau kita XP-nya 10 juta, kita dapat koinnya banyak. Bener gak? Bener Bang. Kalau sekarang kita beli season pass, itu nggak ada, itu 0. Berarti di situ FDG nggak konsisten bikinnya. Harusnya makin lama makin diperbaharui, makin bagus kan. Nah, DLS makin lama update malah makin terpuruk, ratingnya turun. Makanya sekarang di Play Store yang dulunya masuk 10 besar sekarang turun ke 45 di populer. Karena apa? Di dalam Play Store-nya banyak hujatan.
Jadi FDG itu kacau di situ. Jadi pokoknya The Last 2022 itu gagal di update. Tapi lihat ke depannya sekarang udah banyak diperbaharui. Awalan aku lihat update TLS itu Cornell nggak bisa di heading. Merasain nggak? Nggak bisa heading Cornell loh. Pas awalan update. Ya, 2020. Nah sekarang udah mendingan bisa ngeheading di Cornell tuh. Dulu mau nggak bisa satu sama sekali. Ibra gua juga sampai mental dulu. Nah sekarang udah bisa. Jadi sedikit demi sedikit emang masih diperbaharui. Ya itu aku maklumin aja FDG emang tentang masalah penjualan di market gamesnya itu di rating bawah gitu. Jadi apalah daya lah. Ya emang gamenya seperti itu. Kurang lah gitu bang. Nah, kalau untuk masalah grafik itu bagus. Jadi intinya pendapat aku dari 2022 itu game yang gagal di update. Nah kalau banyak orang yang tekankan, ayo kita chat ada WA di situ. Kita perbandingkan DLS 2021 sama DLS 2022. Bagus yang mana kan? Nah kita bisa dibandingkan. Banyak bukti di situ. Dulu mungkin DLS ada yang bagusnya kodok dihilangin, jadi sekarang nggak bisa kodok, jadi bisa nyundul kan. Nah dulu yang paling berbahaya itu kodok. Iya, nah sekarang kodok di nerf, ya. Tempo dinaikin. Jadi kita kalau kita bawa bola itu pasti nabrak-nabrak. Kita nggak akan bisa ngepres, kita nggak akan bisa membawa bola-bola lama. Itu. Jadi temponya itu dinaikin 1 kali ya. Kalau DLS 2021 itu stabil ya. Gerakan permainan semuanya stabil. Jadi DLS 2021 gampang untuk dipelajari. Kalau sekarang DLS 2022 mungkin susah dipelajari karena walaupun lu jago, orang lain pun kasih long aja terus-terusan, pasti lolos. Nah, disitulah. Jadi temponya nggak pas. Mungkin update selanjutnya mungkin diseimbangkan. Aku pernah ngeluh gitu. Coba dong seimbangkan gameplaynya. Bukan nggak apa-apa lah fitur-fitur yang lain nggak apa-apa. Coba yang terakhir itunya diperbaiki gitu. Keseimbangan gameplaynya nggak apa-apa. Mau si Aguero dihilangkan, mau si Coutinho dihilangkan, terserah. Mau si Eriksen dihilangkan, terserah. Yang penting di gameplaynya stabil. Karena yang kami cari itu di gameplay. Bukan di apa-apanya ya kan? Oke segitu aja ya. Segitu aja bang soal kedua nih bang. Gitu aja itu cukup. Aku jelasin cukup rumit juga tuh di dalam sampai dari awal PLS pun udah kacau gitu. Tapi aku mainkan ya karena ada itu penuh misteri gitu. Sampai sekarang aku memikirkan pemikir FDG itu seperti apa. Ini update selanjutnya mau kayak gimana. Sedangkan di seluruh dunia sekarang banyak game-game yang berkeluaran terbaru gitu. Jadi DLS tuh persaingannya makin kalah. Nanti pipe leopard ball turun, nanti legendary football turun. Ini DLS mau bersaing kayak gimana? Sedangkan ini dunia semakin lama semakin maju. Coba dong DLS naikin update-nya atau mungkin sampai 700 MB, nggak apa-apa. Sekarang ini zaman digital harus mampu berjuang gitu FDG. Soalnya apa? Gameplaynya mampu diminati banyak orang masyarakat. Ya karena gue juga sampai gue jadi YouTuber karena gameplaynya enak buat dimainkan, loadingnya cepat. Jadi kalau kita PES, loading ke gamenya juga lama, habis sama loading gitu. Jadi kemakan data banyak ya kan. Belum lagi pas di dalam gamenya kalau kita main PES ngelek kan, udah kacau. Gitu. Jadi menurut gue game yang paling bagus itu DLS Dream League Soccer. Segitu aja. Pertanyaan ketiga bang. Ya siap. Pertanyaan ketiga, abang kalau misalnya main live transfer itu bang, abang kalau ketemu musuh longball atau kucing, abang sakitan mana kalau di longball atau dikucingin? Oh, kalau kita main di left tier ya. Abang lebih sakit mana? Sakitan mana dikucingin sama di long ball? Di long ball. Sebenarnya kalau kita nyari kalau dikucingin itu kan melawan aluran, berarti itu udah kebencian di situ. Di situ udah kelicikan. Jadi yang paling benci menurut gue kucingan. Kucingan soalnya apa? Ya orang main di belakang dia gak maju.
Jadi gue yang paling benci dikucingin. Ada salah satu orang, mungkin ada yang ngucingin gue di tier, gue tandain, gue screenshot namanya, kalau ketemu lagi gue langsung kucingin sampai mati, gituin aja. Nah, orang kalau ada yang ngucingin di liga manapun, nanti akan saya kucingin sampai mati. Jadi kita bermain itu ya jangan kucingan lah. Kucingan tanda orang lemah. Ini gue jelasin lagi. Kucingan itu tanda orang lemah. Gue pernah merasakan, Bang. Dulu gue main di tier 4 waktu itu. Gue kucing ya. Gue 1 gol nih, menit 40 gue golin. Menit 46 babak kedua. Gue langsung kucingan di belakang. Nah, dalam diri gue pas gue kucingan, gue pernah melakukan kucingan soalnya. Dalam diri gue pas gue kucingan, itu di situ kemampuan gue udah mentok. Jadi gue udah nggak bisa maju lagi, gue takut kebobolan. Nah disitulah, jadi kucingan itu tanda orang lemah. Jadi nggak akan bisa tier 1 kalau orang main kucingan. Coba Garuda FC kucingan nggak mainnya, Tampu FC kucingan nggak mainnya. Siapapun yang tier 1 nggak akan kucingan mainnya, karena dia mampu membobol orang. Jadi orang yang kucingan itu tandanya dia lemah aja, nggak bisa bermain gitu. Jadi dia itu licik di situ. Nah, orang yang licik situ bakal ditandai seumur hidup. Jadi ruginya kucingan itu kacau. Udah mah skillnya jelek, udah mah dia ditandain semua orang. Kan coba kalau ditandain semua orang, nangis loh. Semua orang di grup legend. Misalkan si Persigar salah satu orang yang benci kucingan. Kalau Persigar dikucingin, dia akan tandain sampai mati pun tandain terus. Uber. Coba Persigar, Tampu FC. Sama kan? Bang. Jadi kucingan itu orang yang paling menjijikan gue, orang yang paling gue benci intinya gitu. Kalau long ball, gue nggak benci, cuman kesel aja. Tuh orang paling mudah banget, orang long ball. Tapi dari situ kita nafsu. Kalau kita berpikir lagi, oh ini kita orang long, berarti kita kasih defensif aja, tahan aja, atau kita kejar. Jadi ada 2 pilihan. Kalau kita nahan long ball, kita kejar, ganggu dia buat long ball, atau kita mundur, melawan temponya. Kalau kita di tengah-tengah, kita akan kehilangan tempo. Soalnya apa? Kalau kita di long, back kita pelangap-pelongo, nggak akan ngejar. Nah itu kekurangannya DLS 2022. Nah kalau DLS 2021, bola di atas itu back itu langsung mundur, ikut mundur juga. Nah kalau DLS 2022, bola lewat dulu, baru lari. Makanya kan kelihatan pelangap-pelongonya ya kan, bener nggak? Pernah ngerasakan? Iya bang, dikasih long. Iya bang. Pelangap-pelongo ya. Kayak iya itu, nah itulah itu bug namanya ya, itu back itu pelangap-pelongo bug. Ke 1 temponya dicepetin naik ke 1 kali, terus bugnya belum muncul. Nah, bug itu cacat di software, bug itu penyakit intinya ya. Jadi manusia juga kan ada penyakitnya ya kan. Nah kalau di media elektronik itu namanya penyakit itu bug, itulah cacat di situ DLS tuh. Emang DLS emang cacat gitu menurut gua. Kenapa bang? Ada cheater gak? Jelas ada dong. Masa nggak ada? Ada kok bang. Itu cheater ada bang. Ada cheater. Cheater gimana tuh bang? Iya dulu cheater di Vietnam adanya. Orang-orang Vietnam suka nge-cheat, ngeretas. Iya orang pertahanan pengamanannya juga lemah kok FDG. Coba, paling dia bisa deteksi, oh ini cheat, blokir. Deteksi ini, oh cheat, blokir. Kenapa di Indonesia nggak ada cheater? Kenapa bang nggak ada cheater? Ya karena yang mainnya sepi. Ngapain coba mau nge-cheat coba? Mau ngapain nge-cheat? Orang sepi kok. Iya, coba di luaran lo main apa bang? PUBG, ML, Free Fire. Tanya nggak ada main DS, nggak ada apa DS katanya. Wah nggak ada yang ngerti coy. Coba tanya di luaran. Ngerti nggak DS? Langsung pelangap-pelongo tuh orang di luaran. Paling dia tahunya Free Fire, ML, PUBG. Udah jelas game-game besar. Free Fire ya, yang pengamanannya kuat masih aja kena cheat, bener gak? Apalagi BLS orang servernya cuma 1 yang mudah di cheat itu. Segitu aja ya rasanya. Oh itu pertanyaan ketiga ya bang. Jadi abang ini bencian mana nih bang? Player long ball atau player kucingan? Udah jelas gue player yang kucingan gitu. Karena gue jelasin kalau abang nanya gini, kucingan apa long ball? Gue kecil kucingan. Ya udah, pertanyaan beres kan ya. Udah gue jelasin aja sampai detail. Gitu. Kucingan mati bang. Karena ya kucingan. Karena alasannya banyak di situ kan gue udah jelasin. Ada rekamannya. Oke bang, selesai pertanyaan ketiga. Langsung pertanyaan keempat. Menurut Bang Yudi,
menurut Bang Yudi, yang paling jago di DLS 2001 siapa Bang? Yang paling jago udah jelas ya, satu ya di Indonesia tuh Garuda FC ya, yang paling jago kan di masalah skill ya. Garuda FC dia menggunakan teknik IQ tinggi kan, menggunakan pemikiran yang kuat, sama skill pun gerak. Otak sama jempol sinkron. Terkadang gua mah mau syuting ke sana, beloknya ke sini. Karena jempol gua kepleset atau apalah, atau nggak kepencet lah. Jadi semuanya harus ada. Jadi di otak itu harus berpikir lebih cepat. Gerakan tangan juga harus cepat. Jadi otak sama jempol itu harus sinkron. Nah, cuman Garuda FC yang paling sinkron. Mungkin dia cerdas gitu. Nah, menurut gue sih itu. Karena Garuda FC dia cepat untuk menyesuaikan dalam keadaan permainan. Dulu dari 2019 di tier 1, 2020 tier 1, semuanya ada tier 1 semua dia. Dibabat habis semua. Karena dia bisa menyesuaikan. Karena apa? Garuda FC itu dia bermain semalaman. Lu tahu gak? Si Stu Skobar, dia bermain PS dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi, 6 jam full main live coy. Gimana nggak jago? Itu dia berulang-ulang bermain. Lah sedangkan Yudi Generasion, kapan nih main live? Gue juga udah lama nggak main live lagi, paling mabar sama si Pasuruan, tahu gak si Pasuruan? Ah iya Bang, tahu Bang. Nah itu dia rival gue coy. Kalau mau ngajak tanding memang dia aja. Itu lawan tanding gue dari dulu, dari DS 2021 gitu. Nah kalau dulu gue pakai putih, dia pakai hitam, dia nggak pernah menang nggak, termasuk dia kalah mulu pakai hitam juga. Kalau sekarang gue agak lebih kerokok sekarang, di generasi lebih kerokok, jadi seimbangin aja sama yang putih. Kalau yang sama yang hitam gue mati kutu nanti. Soalnya gue akui aja skill gue menurun nggak. Oke, gue klarifikasi. Kenapa Bang gak ikut kompetisi? Terakhir emang di generation jadi perokok dan ya karena skill gua itu di nerf 80%. Adalah skill gua di nerf. Apa itu? Itu teknik betaken. Betaken sekarang udah nggak bisa Bang. Dulu betaken dari situ. Nah, gua betaken itu banyak variasinya. Di situ sampai ada 4 variasi. Makanya gue gol terus. Kalau gue nyerang gitu dari pinggir, gue pasti gol karena gue banyak variasinya. Ada betaken serong, ada betaken kodok, ada betaken langsung, ada betaken lurus. Di situ ada 4 varian. Makanya gue bisa tembus tier 1 waktu itu karena gue menggunakan teknik itu. Terakhir yang gue syuting pasti Sison karena dia kaki B. Mau dari kiri, mau dari kanan, mau dari belakang, mau muter badan, pasti masuk. Yumingson. Nah itu gue akui aja. Sekarang makanya gue balik lagi ke Comon, gue akui dari 2022 game dirubah, makanya skill gue dirubah lagi. Sekarang skill gue udah sedikit menyesuaikan, gue udah jarang betakan lagi. Sekarang gue diarahin aja. Sekarang mah gak pernah betakan. Kemarin gue betakan gagal mulu. Jadi kita betakan dari pinggir nih ya. Dari pinggir kena gitu Bang. Malah lolos loh. Ngerasain nggak? Enggak sih Bang, gua sih pernah sih Bang diteken Bang. Soalnya itu dia tuh lurus Bang, kalau pencet diteken, jadi kena ke player musuh gitu. Iya, ya kan kacau ya, buset emang ya. Padahal udah masa kena sama orang, aduh, disitulah gua akun jual tier 1, akun tier 1 saya udah jual sama subscriber 500 ribu. Ya, jual Bang. Ngebat akun dulu. Iya, akun gua ngebat dia dari dulu. Ya dari ambil lah katanya. Ini sebenarnya akun Legend 4 juta XP-nya, yang ada si Lamers, yang ada si Jota, yang dikontenin tier 1 itu akunnya. Sekarang udah hilang yang 4 juta itu, udah nggak ada. Orangnya juga udah nggak kenal, nggak tahu Pak. Soalnya WA gue udah keblokir sama pihak WA-nya, nggak tahu cuy. WA gue tiba-tiba diblokir. Kayaknya banyak yang report aja. Banyak kan soalnya di generasi itu. Ya, di generasi di FB pun yang hujat ratusan kan, udah jelas. WA gue terpampang di YouTube kan, banyak orang yang ngechat. Kayaknya dia save report kayaknya. Soalnya apa? Soalnya WA gue tiba-tiba diblokir cuy sama pihak FB. Karena ada seorang bahwa Anda tidak berkelakuan baik. Gila gak? Gue di YouTube ya, gue rela membagikan video gue, skill gue ke orang lain, skill Garuda, skill Tampu gue beberkan, membantu kalian tutorial passing, tutorial itu sedetail itu gue jelasin semua, termasuk apa yang bagus, cara upgradean. Gue di situ membantu semua orang. Orang lain malah balik menghina ya kan, sampai report, sampai akun gue keblokir gitu.
saking kerasnya netizen ya. Jadi Bang Andre Wanto, jadi jangan heran kalau nanti ada yang bully. Jangan terprovokasi, udah biarin aja. Terima kasih bang. Nanti kalau lo balas lagi sensitif, dia ikut tambah parah. Terima kasih bang atas inanya bang. Terima kasih atas kunjungan channel ini bang. Nanti juga dia sadar kalau dia otaknya cerdas atau otaknya dewasa sih itu. Itu perjuangan nasional dari konten kreator itu begitu keras. Karena mampu gua rela gua itu acting sebagai perusuh kan. Iya kan, gue ya, mana rusuh gitu, karena itu acting sebenarnya, juga orangnya santai sebenarnya, gue nggak pernah rusuh, cuman gue rusuh sekarang di The Legend doang, di tempat lain gue nggak ada rusuh, pasti stiker muka gue di mana-mana, bener gak? Di mana-mana grup bang, grup. Iya, stiker muka gue di mana-mana bos, gila, saking viralnya gue ya, di Indonesia viral ya di mana-mana ya. Ya itu yang bikin itu Garuda si S2 bang, yang bikin si Garuda. Karena apa? Karena kedok mukanya si S2 gue bongkar. Karena gue yang bongkar, dia geram, emosi. Balik seorang lagi kan stiker muka gue di mana-mana. Nah, itu S2 yang bikin itu Garuda. Garuda juga galak di Legend mah kasar coy. Ya emang kasar pada tempatnya, dan saja kan forum untuk bacot kan di situ. Iya bang. Diskusinya jelas itu. Oke segitu aja bang. Tanggapannya. Pertanyaan terakhir bang, pertanyaan kelima bang. Berapa mendapat cuan atau duit abang yang ikut terus di kompetisi di DLS 2001 sampai sekarang bang? DLS 2020 gua belum pernah mendapatkan satu peser pun karena nggak ikut. Berarti ya, sebulan sebelum update gua udah out gitu. Ya karena pas mau update pas gua tier 1 udah 3 bulanan, jadi gak ikut dari 2021. Totalnya gua mendapatkan itu dulu gua ikut 17 liga, ada yang bilang, kok gede amat bang? Nah gini gua jelasin, gua ikut 17 liga dan cup ada 6 waktu itu. Tampu pun gak tahu gua ikutan di mana-mana. Padahal si Tampu kan banyak kan, malahan gua yang lebih banyak ikutan. Masalahnya Tampu kalau gua kirim sertifikat, coba mana adminnya. Jadi apa yang gua ikutin, Tampu pasti ngikut di situ. Makanya ngeri Tampu kalau Tampu ikut, ngeri nanti bagian gua habis di babat cuma dia. Makanya dulu gua ikut 17 liga ya, dari liga manapun, mau liga Comon, mau liga Rare, mau liga Hitam, dari cup yang hadiahnya besar, hadiahnya kecil, gua ikutan. Total gua mendapatkan di DLS itu 3.100.000 kalau gua hitung di situ. 3.100.000 lah. Yang abang beli itu ya bang? Gimana? Yang abang beliin HP itu ya bang? Ya HP gua harganya 3 juta nih. HP yang baru harganya 3 juta itu di kompetisi gitu. Tapi maksudnya ini enggak 3 juta dari kompetisi. Gua jajanin yang soal jajanin ini gua beli ada tambahan. Jadi totalnya gua beli itu 3.100.000, tapi pas gua beli HP ini bukan duit real langsung di kompetisi. Cuman ya kalau gua hitung 3.100.000, tapi harga HP ini 3 juta. Jadi kita udah pakai nih 200.000. Di ATM gua ada 200, berarti yang gua pakai duit kompetisi dulu. Gua taruh di ATM yang 200. Jadi gua jajan itu nggak ngambil duit kompetisi. Nah, jadi itu pokoknya ya. 3 juta itu dari kompetisi. Dan beli baju, dan beli peralatan YouTube, dan beli, ya maksudnya bang gimana gue beli HP lagi ya, karena gue niat gue pengen membuat konten sebenarnya, membantu kan. Emang ini HP sangat membantu gue, jadi rekaman cerah, rekaman bagus. Gue rekamannya sekarang sedikit bagus rekamannya, cerah-cerah itu tampilannya HD kan, banyak yang HD video gue sekarang. Soalnya satu kali upload buat 1 giga ya, karena gue pakai WiFi kan, hajar aja WiFi, mau WiFi untuk dipakai bukan untuk ditahan ya kan. Ya, totalnya 3.100.000 kalau gue hitung. Oh cuman itu aja nih bang? Ya cuman itu. Oh oke lah bang, cuman sampai sini aja bang. Pertanyaan udah sampai 1 sampai 5 nih bang, udah nih bang.
Oke ya bang. Ada kesimpulannya enggak? Ada kesimpulannya nih enggak? Bang. Ada kesimpulannya enggak nih? Nanti yang nonton ini, gua akan omongin apapun ini yang gua jelasin di pikiran. Jadi gua ngomong dulu beberapa menit, baru lu beresin, ya kan? Ngerti kan? Gimana sih bang? Itu tinggal dengerin aja. Sambil gua ngomong nih. Ya bang, ya bang. Oke teman-teman yang nanti nonton YouTube-nya Andre Wanto, ya. Ini pesan dari Yudi Generation ya, untuk user-user DLS, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ini pesan dari gue. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa itu sampaiannya. Kalau emang sampaiannya itu bagus, lu ambil. Kalau emang sampaiannya itu jelek, lu tinggalkan gitu. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, nanti akan hal terjadi. Apa udah bully kan? Belum apa-apa udah hina. Jadi plus 62 jangan belum apa-apa udah saling hina. Jadi utamain kita harus cari tahu dulu kan. Misalkan kasih tutorial trik, jangan menghina dulu. Coba lu kasih buktikan. Kalau emang itu bagus, kalau emang itu pas, lu tinggal ambil. Itu ilmu. Kenapa nggak diambil? Jadi itu ilmu itu diambil, bukan untuk ditolak. Orang baik-baik kok ngasih penjelasan untuk semua YouTuber. Mau si Rahman Saputra, mau si Alpin, mau si Bang Al, mau Saifuddin, dari Indonesia, Andre Wanto. Jangan melihat editannya, jangan melihat apa, tapi lihat isi sampaiannya. Coba cari maknanya. Pasti setiap konten kreator di situ pasti ada videonya yang banyak ilmunya ya kan. Mungkin Rahman Saputra tentang grafik, mungkin Rahman Saputra tentang rumor-rumor ya kan. Walaupun DLS emang nggak ada rumor, ngapain juga bikin konten tentang rumor? DLS tuh nggak ada rumor. Oke, segitu aja videonya ya. Ya bang. Dari teman gue ya, soal gue kebiasaan konten aja. Ketemu segitu ya. Oh, cuman sama segitu aja bang nih bang. Thank you. Oke bang, wassalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you bang. Ya.